Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini Xiaoyan memandang Ye Beijing tanpa menggerakkan kelopak matanya. Hei, Ye Beijing, Anda memiliki kekuatan yang sangat kuat. Seharusnya Anda menjadi raja dari klan Cimi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, kan? Saat Xiaoyan berbicara, dia menggunakan suara yang sangat rendah, seolah-olah dia sengaja menggunakan suara seperti itu untuk membangkitkan emosi Ye Beijing untuk melihat apakah pihak lain akan mengungkapkan beberapa kekurangannya. Jika saya Raja Klan Cimi, saya akan merebut tubuh Anda sekarang juga. Saat ini, Ye Beijing memiliki ekspresi garang di wajahnya, memperlihatkan gigi harimau kecilnya yang lucu, yang membuatnya tampak seperti harimau muda. Ini semua hanya tebakan Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Ye Beijing segera menyeringai dan berubah menjadi penampilan yang murni dan imut lagi, seolah-olah dia tidak memiliki cacat sama sekali. Setidaknya dalam waktu singkat sekarang, dilihat dari mata Ye Beijing dan waktu yang dihabiskan untuk berpikir, tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Bahkan membuat Xiaoyan curiga kalau tebakannya sebelumnya salah. Tapi Xiaoyan selalu merasa ada yang tidak beres dengan Ye Beijing, karena ada cukup informasi tentang berbagai hal di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan menurut apa yang dikatakan Yongdong sebelumnya, jadi Xiaoyan membuat penilaian seperti itu. Karena avatar Yuyan adalah bukti lebih lanjut. Namun Xiaoyan tidak melanjutkan pertanyaannya karena Ye Beijing tidak ingin membicarakan masalah tersebut. Jadi Xiaoyan tidak perlu memaksakannya. Bagaimanapun jawabannya tidak terlalu penting bagi Xiaoyan. Adapun alasan mengapa dia bertanya adalah untuk mengkonfirmasi dugaan batinnya dan untuk menguji apakah Ye Beijing menyembunyikan permusuhan terhadapnya. Lagi pula dia juga harus waspada. Sekarang, meski tidak mendapatkan jawaban dari Ye Beijing karena tidak ada bukti akurat, tebakan Xiaoyan tidak bisa diabaikan. Hanya saja Ye Beijing mengikutinya kapan saja dan dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun untuk saat ini tampaknya Ye Beijing benar-benar menghadapi situasi khusus atau musuh yang lebih kuat dari di sekitar Xiaoyan. Dan dia akan menjadi penolong yang baik. Yah, ini memang hanya tebakan saya. Jadi tidak peduli bagaimana hubungan kita di masa depan. Setidaknya kita berteman sekarang. Apakah Anda ingin pergi bersama saya? Xiaoyan langsung menunjukkan senyuman lembut di wajahnya. Lagi pula pertanyaan yang awalnya tajam telah diselesaikan oleh Ye Beijing, sehingga keduanya memasang senyuman yang terlihat tulus. Namun nyatanya keduanya memiliki rahasia tersembunyi. Jika Anda mengundang saya, tentu saja saya akan ikut dengan Anda. Ye Beijing tersenyum sangat manis, sehingga Xiaoyan benar-benar mengerti. Meskipun Xiaoyan tidak mengajak Ye Beijing pergi bersamanya, dia pasti akan mengikutinya. Jadi daripada diikuti olehnya diam-diam, akan lebih baik mengundangnya secara terbuka. Karena ini juga bisa mencegahnya dari rasa tidak bahagia untuk berkomplot melawan Xiaoyan. Kali ini, karena Xiaoyan mengundang untuk minum, dan Xiaoyan juga mengangkat gelasnya, dan berarti dia secara resmi mengundang Ye Beijing untuk menemaninya pergi. Setelah sekian lama, keduanya meninggalkan restoran, sehingga Ye Beijing terlihat sangat senang, hingga dia melompat-lompat di samping Xiaoyan, kemudian Xiaoyan kembali ke Xiao Mansion bersamanya. Begitu dia memasuki mansion, mata Xiaoyan berbinar dan langkahnya semakin cepat. Karena di dekat jalan bata hijau, sebuah sosok sedang berdiri yang penampilan cantik dengan pelipis setengah tertutup. Dan dia menatap bunga begonia yang sedang mekar di dahan. Daun willow dipadatkan dengan sutra hijau di antara alisnya dan 14 kupu-kupu hijau yang bergetar sedang lewat. Dengan sutra hijau dililitkan di pinggang sosok cantik itu, dia berdiri di sana seperti teratai hijau. Indah tapi tidak jahat. Sebelum Xiaoyan mendekat, dia dengan lembut memanggil sosok cantik itu yang membuat tubuh sosok cantik itu segera mengangkat kepalanya sedikit. Dengan wajahnya seputih batu giok dan fitur wajahnya tampak terukir dengan mata cerah dan gigi putih.
Dia berdiri di sana seperti seberkas cahaya. Saudara Xiaoyan? Segera sosok itu memanggil Xiaoyan dengan gelar familiar ini lagi. Kemudian Xiaoyan berjalan maju dengan cepat sementara Ye Beijing berada di belakangnya. Melihat Xiaoyan meletakkan tangannya di pinggang Xuan Er dan memeluknya, tiba-tiba perasaan yang masih sangat familiar melonjak di hati Xiaoyan. Xuan Er, pinggang Anda sangat lembut. Xiaoyan berkata sambil bercanda di telinga Xuan Er, seolah-olah mereka tiba-tiba dibawa kembali ke perasaan yang mereka rasakan ketika mereka masih muda dan bersemangat. Saudara Xiaoyan, Anda masih saja suka bercanda. Wajah cantik Xuan Er memerah dan kepalanya terkubur di pelukan Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Ye Beijing menggertakkan gigi di belakangnya, melihat Xiaoyan dan Xuan Er berpelukan erat. Sehingga dia merasa tersesat lagi. Mengapa dia masih punya istri lagi yang murni, seksi dan imut, bahkan sangat penuh kasih sayang? Menurut saya, wanita ini sangat mulia dan jujur. Ye Beijing bergumam pelan dari belakang. Saat ini Xuan Er menjulurkan kepalanya dari pelukan Xiaoyan, kemudian dia tiba-tiba memandang Ye Beijing. Saudara Xiaoyan, kecantikan ini adalah... Xuan Er bertanya perlahan, namun Xiaoyan sama sekali tidak berbalik untuk melihat Ye Beijing. Jangan khawatir, anggap saja dia tidak ada. Iya. Mendengar itu, Xuan Er mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Tapi Ye Beijing memiringkan kepalanya dengan telinganya yang sedikit terangkat, sehingga percakapan mereka tidak bisa disembunyikan darinya. Halo, nama saya Ye Beijing. Saya juga salah satu pengagum Xiaoyan. Jadi mungkin kita bisa menjadi saudara di masa depan. Ye Beijing mengambil inisiatif dan berjalan ke arah Xuan Er. Kemudian dia melihat kedua orang yang berpelukan erat. Bahkan dia mengulurkan telapak tangannya, terlepas dari ketidaksesuaiannya. Tepat ketika Xuan Er melihat Ye Beijing mengulurkan tangannya dari lengan Xiaoyan, matanya tiba-tiba melengkung menjadi bulan sabit. Bahkan ekspresi di wajahnya terlihat sangat murni. Melihat sosok cantik dan anggun di depannya, Ye Beijing tidak bisa menahan senyum indahnya. Dengan lebih banyak rasa realitas dan ketulusan di tulangnya. Sialan, pantas saja Xiaoyan masih belum merasa tergerak sedikit pun terhadap saya, meskipun saya sudah menunjukkan poin-poin penting tentang keindahan. Ternyata Xiaoyan dikelilingi oleh wanita-wanita yang sangat luar biasa. Memikirkan hal ini, Ye Beijing menggertakkan gigi dan terus bergumam di dalam hatinya. Namun tatapan mata Xuan Er terlihat penuh dengan kebingungan karena dia merasa aneh saat melihat ekspresi Ye Beijing yang berubah. Segera Xiaoyan melepaskan Xuan Er dalam pelukannya, kemudian dia segera memperkenalkan satu sama lain. Ini adalah istri saya, Gu Xuan Er, dan ini adalah senior Ye Beijing yang berasal dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Xiaoyan memuji Ye Beijing beberapa kata di akhir perkenalannya. Karena daripada Xiaoyan meremehkannya, akan lebih jika Xiaoyan memujinya. Terima kasih kepada senior Ye Beijing atas bantuannya. Xuan Er berkata sambil tersenyum manis pada Ye Beijing. Saya merasa sedikit aneh, bagaimana Anda bisa melatih begitu banyak wanita cantik di sekitar Anda. Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menoleh ke arah Xuan Er dan melanjutkan. Anda sebelumnya mengatakan bahwa Anda adalah pengagum suami saya. Apakah Anda tidak tahu bahwa saudara Xiaoyan selalu dikelilingi wanita cantik? Sambil berbicara, Xuan Er menatap Ye Beijing sambil tersenyum, sehingga rambutnya yang berkibar mengenai Xiaoyan yang di belakangnya. Dan Xiaoyan dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menyisir rambutnya ke belakang Xuan Er. Sehingga keduanya terlihat begitu manis yang membuat Ye Beijing merasa tidak nyaman saat melihatnya. Meskipun saudara Xiaoyan memiliki banyak pengagum wanita cantik di dunia, menurut saya, karena dia sangat baik, jadi tidak mengherankan ada hal seperti itu. Tetapi saya tahu bahwa meskipun suatu hari saya pergi, namun tidak ada yang bisa menggantikan Xuan Er di hati saudara Xiaoyan. Pada saat ini suara Xuan Er senyaman semangat hijau perak di telinga dan terasa selembut musik. Bagaimanapun ini adalah pertanyaan tentang kultivasi seorang wanita. Tepat ketika mendengar apa yang dikatakan Xuan Er, Ye Beijing menunjukkan ekspresi kecewa karena dia kembali dikalahkan oleh istri Xiaoyan. Jadi Ye Beijing mengangkat tangannya karena terkejut dan pergi karena malu.
seolah-olah dia tidak ingin melihat kemesraan Xiaoyan dan Sun Er saat ini. Setelah Ye Beijing pergi, Xiaoyan kembali memeluk Sun Er lagi. Kemudian dia mencium bibir hangat Sun Er. Setelah itu, keduanya datang ke kamar mereka dalam sekejap. Pertempuran di antara keduanya juga berlangsung. Bagaimanapun mereka berdua sudah lama tidak bertemu, sehingga mereka berdua seperti sebuah kayu kering terkena percikan api yang berkobar. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.